Mentok lagi. Rismond yang main detektif-detektifan lagi nyari kesalahannya Pak Jokowi sampai kemana-mana. Dan akhirnya cuma dapat angin alias kosong melompong. Kemarin geruduk kediaman Pak Kasmujo, diusir. Perpus DIY juga didatangin. Mentok kan? Kali ini mereka ke Solo mencari petunjuk dari tuduhan mereka yang menyebut Pak Jokowi adalah PKI. Oke, kalau begitu coba kita cari tahu teman-teman, apakah Rismond berhasil menemukan bukti bahwa Pak Jokowi adalah PKI? Yuk kita kupas tuntas dan tonton video ini sampai selesai. Banyak benernya, dia lahir dari keluarga PKI, tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Dimana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Itu betul 100%. Betul. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari keluarga PKI. Keluarga PKI. Iya. Di lingkungan PKI. Tuh Bung Rismond dengerin ya kan. Niat hati mau nyari petunjuk, malah dapatnya wejangan. Dapatnya fakta kalau Pak Jokowi itu bukan PKI tapi keturunan PKI seperti itu ya. Coba kita dengar lebih lengkap lagi teman-teman, kayak gimana gitu ya. PKI. Lo boleh memangnya capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Enggak ada, misalnya mencalonkan diri dari wali kota, gubernur boleh dari keluarga PKI saat itu. Coba dicari keputusan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2000 berapa ini? Bahwa PKI sudah punya hak milih dan dipilih. Hak memilih dan sudah punya hak memilih dan hak dipilih. Keturunan PKI. Ya PKI sekalipun dah, bukan hanya keturunan. Karena kalau tidak salah hukum internasional karantina politik itu hanya selama 30 tahun. 30 tahun itu dicairkan dari saya. Ya, lagi dan lagi deh Bung Rismond gak bisa ngebuktiin narasinya soal Pak Jokowi PKI. Waduh, kasihan banget ya. Makanya waktu tadi kalau kalian lihat, kalau kalian sadar juga teman-teman, reaksinya Bung Rismond tuh udah kelihatan banget gelisahnya, udah bingung banget tuh ya, gimana ini nanti ya, gimana cara buktiinnya ya, seperti itu. Dan padahal ini tadi sudah sempat disinggung juga kan soal Pak Jokowi itu kan lahir di tahun sekian, itu 4 tahun kemudian kalau nggak salah ya PKI dibubarin. Dan ini pernah juga disinggung oleh Pak Jokowi secara langsung kalau Pak Jokowi waktu itu masih usia 4 tahun. Masa iya 4 tahun bisa masuk PKI? Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Ada digambar di media sosial, coba dilihat gambarnya. Tahun 1955, saat PKI, yang namanya ketua PKI namanya DN Aidit, itu sedang menyampaikan orasinya. Lah saya kok ada di bawahnya? Padahal saya lahir saja belum. Inilah yang namanya era digital tetapi digunakan. Tuh Pak Jokowi aja waktu itu sudah sempat menyinggung juga. Pak Jokowi lahir di tahun sekian nih. Terus di 4 tahun kemudian PKI dibubarin. Masa iya ada seorang aktivis PKI itu balita, kan nggak mungkin seperti itu. Terus kemudian tadi Bung Rismond dengan usaha kerasnya mendatangi mencari bukti, niatnya begitu, mencari bukti kalau Pak Jokowi ini PKI, malah dapat wejangan yang pertama dikasih tahu kalau tahun Pak Jokowi lahir itu di tahun 61, 4 tahun berikutnya PKI dibubarin. Kan nggak mungkin kalau masuk PKI pertama itu. Kedua dikasih bukti lagi kalau anggota PKI
itu sudah boleh dan sudah bisa mengikuti pemilu seperti itu. Itu anggota PKI sudah boleh, apalagi keturunannya seperti itu. Tuh, dengerin Bung Rismon. Kebingungan kan cari buktinya? Makanya jangan ngawur kalau ngomong. Viralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen. Harus dengerin sih kalau ini ya. Agamanya nggak jelas, tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini nggak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi, saya fight untuk dukung si Prabowo. Wah, ini menarik teman-teman. Ketika Bung Rismon berupaya keras untuk membuktikan kalau Pak Jokowi ini PKI, justru orang yang memviralkan, orang yang waktu itu sempat menggembar-gemborkan soal Pak Jokowi PKI ini mengakui kalau bahwa dirinya itu yang memviralkan soal Pak Jokowi PKI, bahkan yang menyebut Pak Jokowi begini begitu. Dia sampai minta maaf loh. Minta maaf orang yang ngeviralin kalau Pak Jokowi ini PKI. Lah justru Bung Rismon ini berusaha keras untuk membuktikan kalau Pak Jokowi ini PKI lah. Gimana Bung Rismon? Udah mentok kan? Anda ini saya sudah tahu sih ya. Saya sudah tahu kalau Anda itu mentok. Tapi ya cepatlah sadar gitu ya. Ini yang ngeviralin aja sampai minta maaf gitu loh. Dan dia mengakui kesalahannya waktu itu pernah menyebarkan isu soal Pak Jokowi begini, Pak Jokowi begitu. Lah Anda kok malah masih terus-terusan mau mencari bukti yang mana itu sudah terpampang nyata di depan mata kalau itu adalah ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bahkan orang-orang yang berupaya keras waktu itu ngeviralin Pak Jokowi PKI begini begitu, itu saja sudah minta maaf. Kenapa Anda tidak sadar-sadar? Udahlah, mendingan sudahi Bung Rismon ya. Daripada Anda semakin mentok lagi, itu Anda itu udah mentok. Tapi kenapa Anda tidak sadar-sadar gitu ya? Iya, itu kenyataannya. Dan sekarang kita tahu siapa sih Jokowi. Jokowi itu kan jelas itu tuh PKI. Itu saya bisa buktikan. Hendro Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Sebentar, Hendro Priyono mantan Kabin. Iya betul, mantan Kabin tahu betul dia tuh. Saya ingat nama beliau saat saya di Lampung dulu mantan di kasus peristiwa Talang. Sebentar. Ini kok kayaknya Pak pengacara yang belakangan ini sering muncul ya. Ini kok bentar deh. Saya melihat ada kekompakan di sini. Tapi kompaknya dari segi negatif teman-teman. Kalau tadi ada orang ya Bung Rismon yang belakangan ini mengusut soal skripsinya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi. Terus kemudian sekarang kok tiba-tiba tuh berusaha keras untuk membuktikan Pak Jokowi ini PKI. Kemudian ini ada nih anak abah yang juga tiba-tiba menyinggung soal Pak Jokowi PKI. Oh gitu. Bentar. Ini kok rasa-rasanya ada yang semacam kerjasama begitu untuk menyerang Pak Jokowi ya. Yang satunya dari ijazahnya Pak Jokowi ke Pak Jokowi PKI. Yang satunya dari Makzulkan Gibran ke Pak Jokowi PKI. Tuh kan. Kayak ada kesengajaan untuk menyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran dari segala sisi. Dan sekarang mereka bersatu untuk menyerang Pak Jokowi semakin menjatuhkan Pak Jokowi. Wah, menarik nih teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Farman, Pak Munggi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua dan kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan saya juga
Nah, kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu. Padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Ya, saya harapkan kita tidak ada lagi lah yang mengganggu, biar aja dia bekerja. Dan juga pasti kita udah pilih kok. Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini. 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti. Kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan dengan baik. Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan. Oh, kalau tadi kan sempat disinggung sebuah nama gitu yang namanya Pak Hendro Priyono. Ini justru beliaunya ini, Pak Hendro ini meminta maaf atas ulah-ulah yang mereka-mereka ini yang sudah mengganggu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Wah, ayo loh. Yang tadi sempat menyinggung soal Pak Hendro Priyono, menyinggung juga soal Pak Jokowi. Gimana tuh? Pak Hendro saja sampai meminta maaf loh ya. Meminta maaf loh. Terus mana lagi ngomongnya sama pengacara yang belakangan ini sering muncul gitu ya, soal ijazahnya Pak Jokowi, makzulkan Mas Gibran dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih, Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya. Atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita. Kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol. Ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah. Ya, lihat pengairan. Bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya kita semua sepada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Ini ada seorang pensiunan jenderal teman-teman yang merupakan pendukung dari Abah Anies kena semprot sama relawannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Bung Silvester ya. Kita dengerin lagi, dengerin lebih lengkapnya. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran. Tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Skakmat banget tuh ya, skakmat banget ketika Bung Silvester ini ngasih tahu, saya tahu kok. Saya tahu Anda itu yang mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo ini, yang sering banget teriak keras soal Mas Gibran, Pak Jokowi begitu. Di balik aksi-aksi Anda itu, Anda cuma pengen minta jabatan kan sebetulnya. Wah. Dan Prabowo ngaku bilangnya, wah Gibran itu pilihan dia sendiri. Kalau dia milih Gibran sih bodoh dia itu. Ya. Siapa sih Gibran? Banyak yang pintar. Dan kita terus terang aja, angkatan yang diangkat oleh Prabowo sekarang itu juga titipan daripada Jokowi. Loh, Anda kok bilang Pak Prabowo bodoh karena sudah memilih Mas Gibran? Merendahkan sekali loh Anda itu ya. Anda merendahkan sosoknya Pak Prabowo Subianto. Kita itu sudah tahu bagaimana rekam jejaknya Pak Prabowo Subianto, luar biasanya Pak Prabowo Subianto. Dan kali ini cuma gara-gara Mas Gibran itu dipilih oleh Pak Prabowo secara langsung. Maksudnya Pak Prabowo sendiri yang milih Mas Gibran ya. Itu Anda mengatakan Pak Prabowo bodoh. Waduh. Itu mulutnya gak bisa dijaga ya. Gak bisa dijaga gitu. Sudah merendahkan presiden. Hina katanya gara-gara milih Mas Gibran terus bisa disebut bodoh seperti itu. Bodoh dari mananya? Bodoh dari mananya saya tanya. Apakah Mas Gibran ini orang yang gak punya rekam jejak? Punya loh. Memimpin Solo. Luar biasa ketika di bawah pimpinannya Mas Gibran. Anda tidak melihat hal itu? Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima Besar
kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Ini jadi Prabowo Subianto nih. Tuh dengerin, sudah denger kan? Alasan Pak Prabowo Subianto memilih Mas Gibran itu bukan kok gimana-gimana. Bukan kok Pak Prabowo ini memilih anak muda begitu saja, tapi dengan rekam jejak yang luar biasa. Mas Gibran itu tidak cuma muda tapi punya rekam jejak yang baik. Gak heran kalau Pak Prabowo Subianto mempertimbangkan waktu itu untuk memilih Mas Gibran dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih Mas Gibran menjadi wakilnya seperti itu, teman-teman. Berarti Anda itu yang tadi menyebut Pak Prabowo itu bodoh karena memilih Mas Gibran, kira-kira siapa yang bodoh ya? Gimana teman-teman kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jib pamit undur diri, sampai jumpa.